Unit 1, Customer and Consumer. Kedua kalimat tersebut merupakan istilah yang sering kita gunakan dalam dunia bisnis dan pemasaran, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Customer atau yang disebut pelanggan yaitu mereka yang membeli produk dan melakukan pembelian berulang-ulang terhadap produk tersebut dan merekomendasikan produk tersebut pada orang lain. Customer yaitu mereka yang membeli produk sekali saja dan tidak melakukan pembelian berulang-ulang. Selanjutnya code of practice atau kode-kode yang berada dalam produk tentang baik atau tidaknya produk tersebut. Kemudian direct dan indirect atau kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung biasanya digunakan oleh orang yang lebih kita kenal atau orang yang akrab dengan kita. Kalimat tidak langsung, kalimat ini biasanya ditunjukkan kepada orang-orang asing dan kalimat ini lebih sopan. Unit 2, company atau perusahaan. Ini terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua produk, barang, dan jasa. Dalam perusahaan pasti ada yang namanya parent company dan subsidiary company. Keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu parent company atau induk perusahaan. Perusahaan yang berperan utama dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang bergabung dalam suatu grup perusahaan. Subsidiary company atau anak perusahaan. Perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak oleh perusahaan lain disebut perusahaan induk. Kemudian ada simple present tense, past tense, dan present continuous tense. Simple present tense digunakan untuk kejadian yang berulang kali atau suatu kebiasaan. Biasanya terdapat pada kalimat seperti always, usually, every. Simple past tense digunakan menceritakan kejadian di masa lampau. Biasanya terdapat kalimat seperti last, yesterday, one day. Simple present continuous tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi saat pembicara berlangsung atau saat ini. Unit 3, travel. Unit ini membahas tentang company planning atau jadwal rapat perusahaan untuk membuka cabang baru di luar negeri. Di unit ini juga kita mempelajari nama-nama negara beserta kebangsaannya. Unit keempat, troubleshooting. Unit ini membahas sebuah istilah yang merujuk pada bentuk penyelesaian suatu masalah yang ada di perusahaan dengan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut terselesaikan. Unit 5, company history atau sejarah perusahaan adalah catatan momen paling penting dalam bisnis dari awal hingga saat ini. Mengatur tonggak sejarah, pencapaian, dan karya tokoh yang berpengaruh dalam narasi yang kohesif. Dalam unit ini kita melajari tentang key dates atau bisa diartikan dengan tanggal utama atau tanggal penting. Regular verb merupakan kata kerja berpengetahuan yang memiliki aturan pasti dalam membentuk simple past tense dan past participle dari kata kerja tersebut. Verb irregular atau merupakan kata kerja tak beraturan mengacu pada bentuk present dan past tense yang sama atau berbeda. Unit 6 yaitu retailing, artinya proses pemecahan pabrik, menceritakan diagram perusahaan yang pertama prosesnya lalu menuju ke grosir, kemudian gudang, lalu diserahkan pada pengecer dan disebarkan ke pusat perbelanjaan dan pasar, lalu dibeli oleh konsumen. Dan juga mempelajari tentang countable, yaitu benda yang dapat dihitung secara langsung, dan uncountable yang kata benda tidak dapat dihitung. Unit 7 yaitu produk. Dalam unit ini kita menggunakan kalimat komparatif. Kalimat komparatif yaitu kalimat yang digunakan membandingkan antara dua benda atau dua kelompok. Komparatif berarti membandingkan, sedangkan komparatif adalah pembandingan. Unit 8. Dalam unit ini kita belajar tentang people. Di sini kita mempelajari tentang beberapa motivasi seseorang dalam bekerja, seperti dalam salary atau gaji, achievement merupakan capaian, social interaction atau interaksi sosial, dan status. Kemudian belajar mengenai going to for future digunakan mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana tersebut realistis atau tidak.
dan penggunaan will of the future, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Untuk will sendiri biasanya digunakan untuk aktivitas yang spontan, sedangkan going itu bisa dipakai untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Unit 9, Business Environment merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan yang atau bisnis yang mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Present simple aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu tindakan, sedangkan present pasif subjeknya adalah subjek pasif karena merupakan subjek yang dikenai suatu tindakan. Unit ini juga mempelajari tentang describing trend atau menggambarkan tren ke dalam sebuah grafik. Unit 10 mempelajari tentang company expenditure atau pengeluaran perusahaan. Company expenditure terdiri dari works capital, buildings, material, and research. Di sini juga mempelajari figure and numbers. Unit 11 mempelajari comparative responsibility, artinya sebuah kasus di lingkungan perusahaan. Di sini mempelajari mengenai ethical policy, yaitu kebijakan etika, maksud aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Untuk ini juga mempelajari tentang conditional sentence tipe 1, yaitu bentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Unit 12. Unit ini mempelajari tentang competition atau sebuah kompetisi dari berbagai pasar seperti open market, market share, global market, dan sebagainya. Dan present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatukan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga masa sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Mempelajari mengenai cara membuat CV, ada beberapa poin dalam membuat CV seperti skills, interest atau minat, work impressions, pengalaman kerja, referensi, others, alamat, pendidikan, personal data pribadi, position of responsibility, posisi dan tanggung jawab.